Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi regresi dan korelasi. Berikut adalah anggota kelompok 6. Yang pertama Putri Ayu Lestari, yang kedua Diantika Fitriani Sri Rahayu, yang ketiga Umi Imro'atul Hasanah, yang keempat Latifah Istiqomah, yang kelima Riki Oktavian Perdana Putra, dan yang terakhir Raiga Maulana Atmana. Jadi materi yang akan kita bahas adalah mengenai yang pertama pengertian regresi, yang kedua pengertian korelasi, yang ketiga perbedaan regresi dan korelasi, yang keempat analisis linear sederhana regresi dan korelasi, yang kelima analisis berganda regresi dan korelasi, yang keenam contoh regresi dan korelasi, dan yang terakhir manfaat regresi. Pengertian regresi dan korelasi. Yang pertama yaitu pengertian regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis statistika yang berhubungan dengan pengolahan data dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan sebuah persamaan matematik. Analisis regresi merupakan suatu metode untuk melihat hubungan antara variabel acak di mana variabel yang satu bertindak sebagai variabel bebas dan variabel lainnya bertindak sebagai variabel terkait. Yang kedua yaitu pengertian korelasi. Korelasi merupakan teknis analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Yang selanjutnya adalah perbedaan regresi dan korelasi. Yang pertama, ukuran statistik yang menentukan hubungan atau asosiasi dua kuantitas yang dikenal sebagai korelasi. Sedangkan regresi menggambarkan bagaimana variabel independen secara numerik terkait dengan variabel dependen. Yang kedua, korelasi digunakan untuk mempresentasikan hubungan linier antara dua variabel. Sebaliknya, regresi digunakan agar sesuai dengan garis terbaik dan memperkirakan satu variabel berdasarkan variabel lain. Yang ketiga, dalam korelasi tidak ada perbedaan antara variabel dependen dan independen, yaitu korelasi antara X dan Y mirip dengan Y dan X. Sebaliknya, jika regresi Y pada X berbeda dari X pada Y. Yang keempat adalah korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Berbeda dengan regresi mencerminkan dampak perubahan unit dalam variabel independen pada variabel dependen. Yang terakhir adalah korelasi bertujuan untuk menemukan nilai numerik yang mengekspresikan hubungan antar variabel. Regresi yang tujuannya adalah untuk memprediksi nilai-nilai variabel acak berdasarkan nilai-nilai variabel tetap. Selanjutnya adalah analisis sederhana regresi dan korelasi, yaitu regresi linear sederhana merupakan hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah bernilai positif ataukah negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A plus BX, di mana nilai Y adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. Nilai A adalah harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstan. Nilai B adalah angka arah atau koefisien regresi, sedangkan nilai X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Jika harga B merupakan fungsi dari koefisien korelasi, maka apabila koefisien korelasi tinggi, maka harga B juga besar. Sebaliknya, apabila koefisien korelasi bernilai rendah, maka harga B juga rendah atau kecil. Selain itu,
Bila koefisien korelasi bernilai negatif, maka harga B juga negatif, dan sebaliknya, bila koefisien korelasi positif, maka harga B juga ikut positif. Selain itu, harga A dan B dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, di mana Y adalah variabel dependen, nilai X adalah variabel independen, nilai A adalah konstanta, dan nilai B adalah koefisien regresi. Selanjutnya, pada regresi linier sederhana terdapat kesalahan baku estimasi, yaitu nilai yang menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai yang sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka penduga tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%, yang dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Kesalahan baku sama dengan akar dari sigma Y min YT pangkat 2 dibagi N min 2. Selanjutnya adalah uji koefisien regresi sederhana, yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Rumusnya adalah sebagai berikut, T hitung sama dengan B dibagi SB, atau T hitung sama dengan R akar dari N min 2 dibagi akar 1 min R pangkat 2, di mana nilai B adalah koefisien regresi, nilai SB adalah standar error, nilai R sama dengan koefisien korelasi sederhana, dan nilai N adalah jumlah data atau kasus. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai korelasi linier sederhana, yaitu analisis korelasi yang bertujuan menghitung arah dan kekuatan hubungan antara variabel Y dengan variabel X. Perbedaan utama regresi dengan korelasi adalah jika pada analisis regresi terdapat hubungan sebab akibat, sedangkan pada analisis korelasi hubungan semacam ini tidak ada. Yang artinya korelasi antara Y dengan X akan sama dengan korelasi antara X dengan Y. Koefisien korelasi bertanda plus atau positif atau min yang berarti negatif dengan angka yang berkisar dari min 1 hingga plus 1. Nilai min 1 di sini menyatakan hubungan kuat negatif sempurna, sedangkan nilai kosong atau 0 menyatakan tidak ada hubungan, sedangkan nilai plus 1 menyatakan hubungan kuat positif sempurna. Untuk mencari koefisien korelasi linier sederhana digunakan rumus yaitu sebagai berikut. Dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X kuadrat kali akar N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat, di mana nilai N adalah jumlah pasangan data, nilai X adalah variabel bebas, dan nilai Y adalah variabel terikat. Selanjutnya adalah pendugaan dan pengujian parameter A, B, dan koefisien korelasi, di mana persamaan regresi dan koefisien korelasi pada umumnya dihitung dengan menggunakan data sampel, yaitu untuk mengetahui apakah persamaan regresi sampel harus diuji validitasnya terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku untuk koefisien korelasi. Selanjutnya, pengujian koefisien korelasi populasi. Langkah yang pertama adalah menentukan HO dan HI. Selanjutnya yang kedua, menentukan daerah penerimaan HO dengan menggunakan statistik T dengan DF sama dengan N-2. Yang ketiga adalah menghitung nilai statistik uji dengan menggunakan rumus T sama dengan R akar N-2 dibagi akar 1 min R pangkat 2. Yang keempat adalah membandingkan statistik uji dengan T tabel untuk mengambil kesimpulan akhir.
Selanjutnya adalah analisis regresi dan korelasi berganda. Yang pertama ada regresi linier berganda. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan analisis regresi itu? Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar variabel. Tujuan utama dalam penggunaan analisis ini adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain. Misalnya adalah hubungan antara hasil penjualan dengan harga dan daya beli. Regresi linier berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya atau Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya atau variabel bebas, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan. Lalu, bagaimana persamaan regresi linier berganda ini? Persamaan regresi linier berganda memiliki dua bentuk umum, yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3 dan seterusnya, atau BK kali XK plus C. Yang kedua adalah bentuk non-stokastik, yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3 sampai seterusnya BK kali XK. Selanjutnya adalah bagaimana sih pendugaan dan koefisien regresi ini. Nah, yang pertama adalah kesalahan baku regresi dan koefisien regresi berganda. Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai yang menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka pendugaan tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%. Di samping ini merupakan rumus dari kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi berganda. Yang kedua adalah pendugaan interval berganda dengan parameter B1 dan B2. Parameter B1 dan B2 sering juga disebut sebagai koefisien regresi parsial, di mana pendugaan parameter B1 dan B2 ini menggunakan distribusi T dengan derajat bebas dB sama dengan N min M. Secara umum, pendugaan parameter B1 dan B2 adalah B1 dikurangi TA per 2N min M, yaitu SBI kurang dari sama dengan BI kurang dari sama dengan BI plus TA per 2N min M SBI dengan I sama dengan 2,3. Yang ketiga ada pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan parameter B1 dan B2. Pengujian hipotesis bagi koefisien regresi berganda atau regresi parsial parameter B1 dan B2 dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengujian hipotesis serentak dan individual. Pengujian hipotesis individual yaitu merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu B, yaitu B1 dan B2 yang mempunyai pengaruh atau Y. Pengujian hipotesis serentak merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan B1 dan B2 serentak atau bersama-sama mempengaruhi Y. Yang kedua adalah korelasi linier berganda.
Korelasi linier berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel yang terikat. Variabel Y dan 2 atau lebih variabel bebas, misalnya X1, X2, dan seterusnya. Analisis korelasinya menggunakan 3 koefisien korelasi, yaitu koefisien determinasi berganda, koefisien korelasi berganda, dan koefisien korelasi parsial. Yang pertama, korelasi linier berganda dengan 2 variabel bebas. Yang pertama lagi yaitu koefisien penentu berganda atau koefisien determinasi berganda. Koefisien determinasi berganda disimbolkan dengan KPB. Y12 atau R kuadrat merupakan ukuran kesesuaian garis regresi linier berganda terhadap suatu data. Rumusnya yaitu KPB Y12 sama dengan B1 sigma X1 kali Y plus B2 sigma X2 kali Y dibagi dengan sigma Y kuadrat. Yang kedua yaitu koefisien korelasi berganda. Koefisien korelasi berganda disimbolkan dengan RY12, merupakan ukuran keeratan hubungan antara variabel terikat dan semua variabel bebas. Rumusnya yaitu RY12 sama dengan akar dari B1 sigma X1 kali Y plus B2 sigma X2Y dibagi dengan sigma Y kuadrat. Yang ketiga adalah koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial merupakan koefisien korelasi antara 2 variabel. Jika variabel lainnya konstan pada hubungannya yang melibatkan lebih dari 2 variabel. Terdapat 3 koefisien korelasi parsial untuk hubungannya yang melibatkan 3 variabel, yaitu yang pertama koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 konstan. Selanjutnya yang kedua ada koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstan. Yang ketiga adalah koefisien korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y konstan. Rumusnya seperti yang ada di samping ya teman-teman. Yang kedua, korelasi linier berganda dengan 3 variabel bebas. Nah, ini ada 2, yaitu koefisien penentu berganda dan koefisien korelasi berganda. Rumusnya seperti di samping. Lalu bagaimana dengan koefisien determinasi? Jika koefisien korelasi berganda dikuadratkan, diperoleh koefisien determinasi berganda yang disimpulkan dengan R kuadrat. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besar sumbangan dari beberapa variabel terhadap naik turunnya variabel Y. Jika nilai koefisien determinasi dikalikan 100%, maka diperoleh persentase sumbangan variabel X terhadap naik turunnya atau variasi perubahan terhadap variabel Y. Selanjutnya, contoh soal regresi dan korelasi. Contoh soal regresi linier sederhana. Berikut adalah data biaya promosi dan volume penjualan PT Bimoil perusahaan minyak goreng. Pada baris pertama ada tahun, X biaya promosi, Y volume penjualan, XY, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat. Pada baris kedua, pada tahun 1992, X-nya ini 2, Y-nya 5, XY 10, X kuadratnya 4, Y kuadratnya 25. Kemudian pada baris ketiga, tahun 1993, X-nya 4, Y-nya 6, XY 24, X kuadrat 16, Y kuadratnya 36. Dan begitu seterusnya. Kemudian pada baris terakhir, nanti ini dijumlahkan hasilnya berapa.
Kemudian ada contoh soal regresi linier sederhana. Bentuk umum persamaan regresi linier sederhana Y sama dengan A plus BX, N sama dengan 5, B ini rumusnya, kemudian hasilnya di bawahnya yaitu 5 dikali 232 dikurangi 26 dikali 40 dibagi 5 kali 158 dikurangi 26 kuadrat sama dengan 1160 sama dengan 1040 dibagi 790 dikurangi 676 sama dengan 120 dibagi 114 hasilnya 1,0526. Terus disederhanakan jadi 1,053. Kemudian A nya yaitu sigma N sama dengan 1 Y 1 per 6 dibagi B N I sama dengan 1 X1 dibagi 6. Kemudian bawahnya A sama dengan 40 dibagi 5 dikurangi 1,05263 dikali 26 dibagi 5 sama dengan 8 dikurangi 1,05263 kali 5,2 sama dengan 8 dikurangi 5,4736 sama dengan 2,263 sama dengan jadi hasilnya 2,530. Jadi Y sama dengan A plus BX yaitu 2,530 ditambah 1,53. Contoh soal korelasi linier sederhana. Pada contoh soal regresi, setelah mendapatkan persamaan regresi Y sama dengan 2,530 ditambah 1053X, hitung koefisien korelasi R dan koefisien determinasi dalam lambang R besar. Itulah contoh pada regresi. Sigma X sama dengan 26, sigma Y 40, sigma XY 232, sigma X kuadrat 158, sigma Y kuadrat sama dengan 346. Contoh soal korelasi linear sederhana. R sama dengan sigma NI sama dengan 1X pangkat 1 Y pangkat 1 dikurangi sigma NI sama dengan 1X1 sigma I min 1 Y1 dibagi akar N I sama dengan 1 X kuadrat I dikurangi sigma N I sama dengan 1 X I kuadrat dikali N I sama dengan 1 Y I kuadrat sama dengan dikurangi sigma NI sama dengan 1 Y1 kuadrat. Jadi hasilnya R sama dengan 5 dikali 232 dikurangi 26 dikali 40 dibagi akar 15 kali 158 dikurangi 26 kuadrat dikali 5 dikali 346 sama dengan 40 kuadrat sama dengan 1160 dikurangi 1040 dibagi akar 790 dikurangi 676 dikali 1730 dikurangi 1600 hasilnya 120 dibagi akar 114 kali 130 sama dengan 120 dibagi 14820 sama dengan 120 dibagi 121,73 hasilnya 0,9857. Jadi nilai R sama dengan 0,9857 menunjukkan bahwa perubahan X atau biaya promosi dan Y atau volume penjualan ini berkorelasi linear yang positif dan tinggi. R sama dengan R kuadrat sama dengan 0,9857 kuadrat sama dengan 0,97165 hasilnya 97%. Jadi nilai R sama dengan 97% menunjukkan bahwa 97% proporsi keragaman nilai perubahan
Y, volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai perubahan X atau biaya promosi melalui hubungan linier. Sisanya yaitu 3% dijelaskan oleh hal-hal lain. Yang terakhir, manfaat regresi dan korelasi. Manfaat analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih, atau mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya, atau meramalkan variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya. Adapun manfaat lainnya yaitu dalam kebanyakan fenomena alam, menaksir rata populasi atau menguji keberadaan dua rata dengan teknik uji statistika, baik yang memerlukan asumsi sebaran khusus parametrik maupun yang tidak ketat asumsi sebenarnya non-parametrik, menjadi tidak efisien dan tidak efektif lagi. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantika Fitriani Sri Rahayu, NIM 190810201055. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi korelasi dan regresi. Berikut contoh soal mengenai materi korelasi dan regresi. Nah, saya akan membacakan soalnya lagi, yaitu sebagai berikut. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga. Data yang diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini saya menghitung menggunakan data yang disajikan untuk NIM genap, tepatnya pada tabel berwarna biru. Dalam Rp10.000 per bulan, yang ditanyakan adalah A. Buatlah diagram pencarnya. B. Tentukan persamaan regresinya. C. Perkirakanlah besarnya pengeluaran untuk konsumsi jika pendapatannya Rp650.000. Yang D. Tentukan koefisien korelasi. E. Tentukan koefisien determinasi. Berikut adalah penyelesaian dari contoh soal tadi. Nah, yang pertama kita menghitung diagram pencar. Caranya adalah menggambar grafik, yaitu sebagai berikut. Pada garis horizontal adalah nilai X, yaitu nilai pendapatan, sedangkan pada garis vertikal adalah nilai Y, yaitu nilai pengeluaran. Nah, pada diagram ini kita menyesuaikan pada data, yaitu 15, contohnya pada data yang pertama 15,12. Jadi 15 ini pada garis horizontal atau garis Y, garis X. Kemudian 12 pada garis Y atau garis vertikal. Jadi 15,12 letaknya pada titik yang pertama. Begitu pula seterusnya. Nanti akan ditemukan grafik seperti berikut, yaitu mengalami kenaikan. Berikut adalah penyelesaian dari persamaan regresi, yaitu dapat kita lakukan dengan cara membuat tabel terlebih dahulu, yaitu datanya harus ada X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY. Nah, datanya ini kita ambil dari data yang sebelumnya sudah ditentukan, tepatnya pada tabel yang berwarna biru. Nilai X di sini adalah nilai pendapatan, sedangkan nilai Y adalah nilai pengeluaran. Nah, saya bacakan lagi nilai X-nya 15, 20, 25, 30, 45, 58, 86, 90, sedangkan nilai Y atau nilai pengeluaran adalah 12, 24, 28, 37, 39, 49, 65, 79. Nah, untuk menentukan nilai X pangkat 2 atau X kuadrat, caranya adalah mengkuadratkan nilai X. Ini dapat dilihat pada data yang pertama. Cara menentukan X pangkat 2 adalah 15 kali 15, yaitu hasilnya 225. Sedangkan untuk menentukan hasil Y pangkat 2, caranya adalah 12 dikalikan 12, yaitu hasilnya 144. Kemudian selanjutnya menentukan hasil
X kali Y 15 kali 12 hasilnya 180. Begitu pula untuk data nomor 2 sampai 8, caranya sama. Nah, setelah kita menghitung semua, kemudian dijumlahkan. Nah, sudah diketahui jumlah nilai X adalah 369, jumlah nilai Y 333, jumlah nilai X pangkat 2 23.035, jumlah nilai Y pangkat 2 17.261, jumlah nilai XY 19.767. Dari tabel diperoleh data sebagai berikut. N sama dengan 8, sigma X sama dengan 369, sigma Y sama dengan 333, sigma X pangkat 2 sama dengan 230.035, sigma Y pangkat 2 17.261, sigma XY sama dengan 19.767. Nah, untuk menghitung persamaan regresi menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini kita menghitung nilai Y, nilai A, nilai B, dan juga nilai X. Nah, yang pertama kita menghitung terlebih dahulu nilai B. Rumusnya adalah sebagai berikut. N sigma XY min sigma X sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 min dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. Jadi sama dengan data atau N-nya, jumlah N-nya sama dengan 8 dikali sigma XY yaitu 19.767 dikurangi sigma X yaitu 369 dikali sigma Y yaitu 333, kemudian dibagi jumlah data yaitu 8 dikali sigma X 369 dipangkat 2 dikurangi 369 yaitu sigma X, kemudian dipangkatkan 2 juga. Hasilnya adalah 158.136 dikurangi 122.877 dibagi 1.089.288 dikurangi 136.161. Hasilnya 35.259 dibagi dengan 953.127. Jadi nilai B ditemukan 0,03. Nah, kemudian kita menghitung nilai Y, yaitu dengan cara sigma Y dibagi N atau jumlah data. Kita ketahui jumlah Y-nya adalah 333, kemudian dibagi dengan 8. Hasilnya 41,62. Jadi nilai Y adalah 41,62. Kemudian menghitung nilai X, yaitu dengan cara sigma X dibagi N, yaitu 369 dibagi dengan 8, yaitu jumlah data. Hasilnya ditemukan 46,12. Kemudian menggunakan rumus A sama dengan Y min BX. A sama dengan Y tadi ditemukan hasil 41,62 dikurangi nilai B yaitu 0,03 dikalikan nilai X yaitu 46,12. Jadi nilai A-nya hasilnya 40,23. Kemudian kita masukkan pada persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan nilai A adalah 40,23 ditambah nilai B yaitu 0,03. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 40,23 ditambah 0,03X. Selanjutnya adalah menghitung yang ketiga, yaitu perkirakanlah besarnya pengeluaran untuk konsumsi jika pendapatannya sebesar Rp650.000. Nah, jika X-nya sama dengan 65, maka kita masukkan pada persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 40,23 ditambah 0,03X. Nah, X-nya ini kita masukkan angka 65, jadi
40,23 ditambah 0,03 dikalikan 65. Jadi hasilnya Y sama dengan 42,18. Selanjutnya adalah menghitung koefisien korelasi atau R. Nah, dari tabel diperoleh data sebagai berikut. N sama dengan 8, sigma X sama dengan 369, sigma Y sama dengan 333, sigma X pangkat 2 sama dengan 23.035, sigma Y pangkat 2 17.261, sigma XY sama dengan 19.767. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X pangkat 2 min dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 dikalikan N sigma Y pangkat 2 min dalam kurung sigma Y pangkat 2. Kemudian hasilnya data atau N sama dengan 8 dikali 19.767 yaitu nilai sigma XY. Kemudian dikurangi sigma X yaitu 369 dikali sigma Y yaitu 333 dibagi dengan akar dari 8 atau nilai data dikalikan sigma X pangkat 2 yaitu 23.035 dikurangi sigma X yaitu 369 kemudian dipangkatkan 2. Setelah itu nilai N yaitu 8 dikali sigma Y pangkat 2 yaitu 17.261 dikurangi nilai sigma Y yaitu 333 kemudian dipangkatkan 2. Hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah dikalikan 158.136 dikurangi 122.877 dibagi akar dari 184.280 dikurangi 136.161 kemudian dikurangi dengan 138.088 dikurangi 110.889. Kemudian hasilnya 35.259 dibagi akar dari 48.119 dikurangi 27.199. Hasilnya 35.259 dibagi dengan akar 20.920 yaitu akarnya 114,63. Jadi R-nya adalah 307,58. Nah, selanjutnya yang terakhir menentukan atau menghitung koefisien determinasinya atau yang dilambangkan dengan R pangkat 2. Caranya adalah dengan mempangkat duakan nilai R. Nah, kita tadi sudah menemukan nilainya yaitu 307,58. Jadi 307 kali 307,58 dikalikan lagi dengan 307,58. Hasilnya adalah 94.605,45. Sekian dan terima kasih.